Para sahabat desa, sejumlah pengamat, para ahli, para sarjana yang menolak 9 tahun masa jabatan kepala desa biasanya menggunakan kacamata konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu secara prinsip adalah pembatasan kekuasaan yang itu kemudian terkait dengan dua konsep lain, yaitu konstitusi dan konstitusionalitas. Ada beberapa argumen yang mereka sampaikan. Pertama, bahwa masa jabatan 9 tahun kepala desa itu bertentangan dengan semangat reformasi. Menurutnya, bahwa salah satu semangat reformasi adalah pembatasan kekuasaan karena pengalaman pada masa Orde Baru dulu. Dan saya termasuk orang yang memberikan pujian lah. Salah satu prestasi reformasi adalah membatasi kekuasaan. Entah kekuasaan presiden, kekuasaan tentara, dan lain-lain. Itu saya kira prestasi luar biasa. Tetapi kalau sudah punya prestasi dalam pembatasan kekuasaan, lalu what next? Apa gitu loh. Jadi dari dulu selama 20 tahun lebih, orang itu hanya ngomong pembatasan kekuasaan. Tetapi tidak pernah berbicara mengenai bagaimana penggunaan kekuasaan untuk kepentingan orang banyak. Masyarakat itu mengendaki negara hadir, mengendaki pemerintah yang kuat, yang bisa mengatasi entah itu persoalan rakyat, persoalan bangsa ini banyak banget. Tetapi pada sisi lain orang itu berpikir tentang pembatasan kekuasaan. Itu nonsen itu. Kita butuh pemerintah yang kuat untuk mengatasi kompleksitas Indonesia. Ya. Jadi kalau pembatasan kekuasaan itu ya sifatnya nanti ya terjebak ke konservatisme. Kita itu konservatif. Yang penting bisa menyelamatkan uang. Tetapi uang itu, uang yang selamat belum tentu itu bermanfaat bagi rakyat. Demikian juga dengan orang itu anti pada oligarki. Ya, oligarki itu kan bisa dijawab dengan tadi, pemerintah yang kuat, maupun kekuasaan yang dibagi ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok. Artinya jangan sampai ini semuanya itu terpusat di Jakarta. Jadi artinya ini teori orang-orang yang bicara teori kekuasaan itu udah kedaluarsa itu. Kalau hanya ngomong tentang pembatasan kekuasaan. Dari sisi pelembagaan kekuasaan misalnya, kita ini kan harus berpikir secara utuh. Bahwa kekuasaan itu harus disalurkan, dibagi, dibatasi, digunakan. Tidak hanya sekedar dibatasi. Demikian juga bahwa kekuasaan kan sudah menyebar ya. Artinya orang hanya melihat sosok pejabat politik. Entah itu presiden, gubernur, wali kota, ya, kepala desa. Padahal kan kekuasaan kan juga ada di birokrasi. Kekuasaan mereka, masa jabatan mereka tidak dibatasi, padahal mereka itu juga bisa mengendalikan banyak hal. Bukan hanya itu, teknokrat itu juga punya kekuasaan. Tapi kenapa diskurs tentang pembatasan kekuasaan hanya difokuskan pada pejabat politik? Itu satu ya. Jadi saya mengajak supaya orang itu berpikir secara jernih, utuh, menyeluruh. Ngomong tentang kekuasaan ini. Kalau kita hanya bicara soal pembatasan kekuasaan, maka ya kita itu menjadi manusia yang kerdil dan konservatif. Itu satu. Kemudian yang kedua, karena mereka terfokus pada pejabat politik lalu anti kekuasaan. Kata mereka, kekuasaan cenderung korup. Ini doktrin Lord Acton ya, selalu diulang-ulang. Itu cara pandang negatif, cara pandang defisit terhadap kekuasaan.
Ada juga cara pandang kekuasaan yang lain yang mengatakan bahwa keadilan itu tanpa kekuasaan itu nothing, tidak akan terjadi. Jadi ini dua cara pandang ya, cara pandang negatif, cara pandang positif. Cara pandang positif itu bagaimana kita menggunakan kekuasaan untuk keadilan. Tidak mungkin Anda keadilan ya, padahal orang hukum itu kan diajarkan tentang keadilan. Tapi bagaimana keadilan itu bisa diraih dengan pembatasan kekuasaan semata? Nggak bisa. Ya. Jadi ini saya sekali lagi mengajak, ya meskipun saya bukan siapa-siapa ya, ini channel saya yang menonton juga sedikit ya. Tapi paling tidak ini ya bisa menjadi warisan lah. Sekurang-kurangnya ini saya ajarkan kepada para murid-murid saya. Jangan terjebak pada pendapat Lord Acton. Tapi juga Voltaire bahwa keadilan itu nggak mungkin bisa dicapai tanpa kekuasaan. Kekuasaan itu melekat pada manusia. Jangan kemudian ini kita itu bikin hukum, bikin aturan, bikin administrasi, malah justru dia menjadi kekuasaan sendiri. Jadi artinya ketika pembatasan kekuasaan itu diutamakan, ya dia menjadi kekuasaan sendiri. Artinya politik ini diminta untuk tunduk pada hukum. Kan nggak bisa, ini semuanya kan setara. Dalam dunia pemerintahan itu kan dimulai dari politik, hukum, administrasi yang didukung oleh manajemen dan teknologi, lalu berujung pada ekonomi. Jadi kalau Anda hanya ngomong hukum, itu ya Anda hanya sibuk soal bicara saluran saja. Ini barat air ya. Ini kan air ini kan politik ini. Dari kehendak rakyat ini loh. Mengalir gitu. Nanti pada ujungnya pada kemakmuran rakyat. Kalau Anda hanya ngomong tentang hukum, apalagi supremasi hukum, wah itu cilaka itu. Nanti Anda melupakan air. Melupakan air baik sumber maupun manfaat. Begitu ya. Jadi ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ini ngomong konstitusi itu dimonopoli oleh para sarjana hukum. Kalau bicara konstitusi hanya ngomong konstitusi, konstitusionalisme, dan konstitusionalitas. Konstitusi itu hanya dimaknai sebagai norma prosedur. Esensinya enggak. Misalnya kan begini ya, yang namanya kedaulatan rakyat dan hukum tertinggi. Jadi bukan hukum, bukan karena negara hukum lalu hukum sebagai kuasa tertinggi supremasi hukum, enggak, kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat ini kan ada diwujudkan pada representasi. Ya, jadi ini kepala desa jadi representasi ya. Bukan soal dia sosok yang menduduki singgasana, enggak, dia duduk di situ karena rakyat. Dan dia duduk di situ itu ditugasi untuk mengurus rakyat. Dia punya hak, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab untuk rakyat. Jadi kalau kita hanya melihat soal sosok jabatan itu ya gagal kita mengembangkan pengetahuan tentang konstitusi. Jadi konstitusi juga harus dipahami sebagai ideologi dan pengetahuan. Jangan hanya soal norma, pasal, prosedur. Nanti kita mati gara-gara pasal dan ayat itu. Demikian juga ini ya, konstitusionalisme itu pembatasan kekuasaan. Ya enggak. Ya memang ada ini ya, ada soal perlindungan warga negara. Warga negara itu kan bisa dilindungi oleh pemerintah yang powerful, yang kuat. Begitu. Jadi jebakan tiga ini. Lalu kalau sudah mentok argumennya, lalu konstitusionalitas itu dimunculkan. Ini soal dogma, soal mantra. Oh, Anda tidak konstitusional, 9 tahun itu tidak konstitusional, misalnya gitu. Jadi konstitusional itu melayani siapa sih? Ya melayani itu, argumen-argumen itu, melayani hukum. Jadi saya selalu menyampaikan ya, kalau kita ngomong konstitusi kan ada 5, ada konstitusi, ada konstitusionalisme, konstitusionalitas, tapi ada 2. Yang paling awal itu namanya konstituen. Yang paling sana ini juga berbahaya itu namanya konstitusionalisasi. Jadi konstitusionalisasi itu bagaimana
teori-teori resep yang datang dari barat, yang neolib, yang apapun gitu, itu dimasukkan dalam legislasi dan regulasi. Itu didukung juga oleh para sarjana hukum. Ya. Jadi kontradiksi itu ketika mereka memuja konstitusionalisme, tetapi mereka itu juga memasukkan barang-barang neolib yang merusak negara ini ke dalam kerangka hukum. Demikian juga dengan konstituen. Kepala desa itu konstituen undang-undang desa. Ini konstituen utama. Kepala desa itu ya pemimpin rakyat. Saya lebih mengutamakan pemimpin rakyat itu daripada para pakar yang hebat-hebat yang gelarnya tinggi dan banyak. Kepala desa dipilih rakyat, kemudian bertugas mengurus rakyat. Ya memang ada kepala desa yang bandit. Ya. Jadi ini para sarjana hukum ini karena memuja argumen Lord Acton itu, lalu pendapatnya kan pembatasan kekuasaan ini artinya kan orang itu nggak percaya sama hukum. Ini kan konyol nih. Para sarjana hukum itu anti politik dan tidak percaya pada hukum. Lalu diciptakan peraturan-peraturan pembatasan yang mengerikan. Ini sahabat saya, Dr. Suherman, orang ITB itu tahun 2014 itu pernah bilang begini. Kalau ini ada 3 sarjana berkumpul, yaitu sarjana hukum tata negara, sarjana administrasi publik, dan sarjana akuntansi berkumpul membuat peraturan, itu akan menghasilkan rezim kontrol yang mengerikan. Ngeri gitu ya. Jadi ya membunuh itu. Membunuh daulat, membunuh kreasi dan sebagainya. Jadi intinya ya pembatasan kekuasaan. Nanti soal itu kaitannya pengawasan, kontrol gitu ya. Ruang gerak itu dipersempit. Ibarat aliran air ya bikin peralon yang sangat kecil, penuh sesak, pengap. Jadi kalau mereka bicara konstitusi selalu mengabaikan konstituen. Itu yang paling awal. Itu teorinya udah panjang lebar itu. Ngomong konstitusi itu jangan hanya ayat sama pasal. Tapi lihatlah dulu yang namanya konstituen. Gitu loh. Itu yang ke berapa ya? Ketiga ya. Keempat, ya orang bilang ini, bahwa masa jabatan 9 tahun kepala desa itu sesuai dengan konstitusionalisme itu menghambat sirkulasi kekuasaan dan evaluasi. Ya elah, ini kan prosedural lagi nih. Ini terkait dengan demokrasi ini. Jadi yang dimensi keempat ini pembatasan kekuasaan dikaitkan dengan demokrasi. Jadi artinya kalau 9 tahun itu menghambat sirkulasi, menghambat evaluasi, dan dengan demikian kekuasaannya besar lalu membunuh demokrasi. Ya, dan ujungnya nanti korupsi gitu. Ya, korupsi itu nggak butuh waktu 9 tahun kok. Dan tidak hanya yang korupsi, juga tidak hanya kepala desa atau pejabat politik kok. Semuanya bisa korup kok. Sama ya. Jadi korupsi itu pejabat mau korup itu nggak perlu butuh 9 tahun. Mau seminggu pun bisa. Dan itu bisa disirkulasi. Ya, kalau ada pengalaman kepala desa yang kurang ajar, yang terlalu berlebihan, ya bisa diimpeach, bisa dihentikan. Nggak usah menunggu 9 tahun. Jadi saya itu tidak membabi buta mendukung 9 tahun itu ya. Tetapi saya ini ingin melawan orang-orang yang pandangannya sangat sempit. Gitu ya. Jadi contohnya ya sempit ini tadi, ngomong evaluasi sirkulasi itu kan demokrasi prosedural. Proseduralisme ini sangat terkait dengan pembatasan konstitusionalisme tadi, pembatasan kekuasaan ala konstitusionalisme tadi. Mereka tidak bisa melihat secara utuh pemerintahan. Bagaimana pemerintahan atau dalam ini adalah kekuasaan pemerintahan itu dimulai dari legitimasi, berpangkal dari legitimasi, berujung pada legasi. Ini yang harus disusun itu. Di tengah itu ada sirkulasi, ada evaluasi, ada diskresi. Orang kan nggak suka sama diskresi karena diskresi itu bertentangan dengan pembatasan kekuasaan. Ya padahal kalau kita mau pengen punya legasi yang baik ya butuh diskresi. Ya, tentu diskresi harus bersanding pada
keseimbangan kekuasaan. Makanya kan tadi kekuasaannya itu kan disalurkan, dibagi, dibatasi, digunakan, bukan hanya dibatasi. Jadi ini demokrasi itu membutuhkan legitimasi. Legitimasi membutuhkan persetujuan. Persetujuan membutuhkan legasi. Ini yang harus dibangun ya. Jadi jangan hanya ngomong soal sirkulasi kekuasaan 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun, bukan. Tapi nilai, manfaat, tujuan itu yang harus dikejar. Gitu loh maksud saya. Jadi kepala desa mau duduk 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun itu arahnya harus ke sana. Bukan hanya semata-mata 9 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Yang 5 tahun itu belum tentu membuat legasi yang baik juga gitu. Tetapi yang 9 tahun ada kemungkinan karena dia punya ruang yang lebih luas. Apalagi kalau ruangnya sudah banyak ini ya, dikotori oleh aturan-aturan sama limbah teknokrasi. Jadi ini ruangnya sangat sempit. Sehingga mengapa kepala desa butuh waktu yang lebih panjang. Ibarat aliran air ini yang masuk ke desa itu, air itu campur limbah tuh, limbah teknokrasi. Jadi harus memilih air yang betul-betul jernih, yang bisa berguna untuk dimanfaatkan untuk orang banyak. Nah, itu butuh waktu itu. Mereka kan nggak melihat limbah teknokrasi itu. Hanya ngomong soal 9 tahun masa jabatan, tetapi ketika kepala desa digebuki dengan aturan-aturan yang tidak mutu, dengan limbah teknokrasi, mereka nggak pernah ngomong itu. Yang diomongkan ya 9 tahun, ini kan bodoh banget ini. Gitu ya. Jadi ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ada juga seorang dokter hukum ini. Bilang begini ini. Nanti ini kalau jadi undang-undang, 9 tahun ini jadi undang-undang, itu rawan kena judicial review, digugat di Mahkamah Konstitusi. Nah ini sarjana hukum nggak membaca keputusan Mahkamah Konstitusi yang belum lama terjadi. Goblok kan? Ya. Kan belum lama ada 12 orang dari Nias tuh, menggugat undang-undang desa itu. Masa jabatan 6x3 itu kan digugat tuh. Alasannya ya macam-macam lah. Itu kan orang pengen berkuasa tapi minta tolong pada Mahkamah Konstitusi itu. Ya, lalu mereka mengusulkan agar jabatan kepala desa itu sama dengan presiden wakil presiden 5x2, bukan 6x3. Ini yang digugat undang-undang desa, bukan yang 9 tuh ya. Mahkamah Konstitusi menolak mereka. Posisi Mahkamah Konstitusi itu open legal policy. Bahwa yang sesuai konstitusi yang secara eksplisit dalam konstitusi hanya jabatan presiden wakil presiden 5x2. Pejabat publik yang lain, baik itu gubernur, bupati, wali kota, DPR, termasuk kepala desa, itu tergantung secara terbuka pada keputusan pembuat undang-undang dan tentu dinamika masyarakat. Jadi artinya secara hukum, secara konstitusional gitu ya, itu kalau gubernur dibuat 6x3 juga boleh, nggak apa-apa. Itu tidak bertentangan dengan konstitusi, itu loh. Jadi kalau ada orang ngomong 9 tahun, 6 tahun itu bertentangan dengan konstitusi, ini kan goblok banget itu. Jadi maksud saya supaya mereka mikir ya, mikir dengan lebih seksama gitu. Jadi jangan sepotong-sepotong pembatasan kekuasaan, demokrasinya hanya prosedural, ngomong kekuasaan ya hanya korupsi dan sebagainya. Gitu. Kekuasaannya harus dirubah dengan cara pandang yang lebih positif. Lalu kita butuh sebuah pemerintah yang lebih kuat, termasuk pemerintah desa yang lebih kuat, yang bisa punya legitimasi dan legasi untuk orang banyak.